Halo teman-teman semuanya, ada kabar sangat gembira sekali di mana Taiwan sekarang sudah buka untuk TKI, sektor pertanian dan juga peternakan dari Indonesia yang sebelumnya hanya diisi oleh Vietnam karena Taiwan dan Indonesia belum sepakat. Nah, seperti apa? Simak berikut ini. Nah teman-teman semuanya, ada kabar gembira nih untuk teman-teman semua yang sekarang ini sedang menanti job bekerja di Taiwan. Banyak teman-teman semua yang bertahun-tahun, bahkan hampir 1 tahun, bahkan lebih sampai belum dapat job di Taiwan ya. Karena memang kondisi Taiwan sekarang tanda kutip ya, pabrik-pabrik tertentu memang sangat susah sekali ada lemburan. Jangankan kok lemburan ya, banyak teman-teman juga yang kerjanya di shift gitu ya. Harusnya seminggu tuh kerja 5 hari, dia kerjanya cuma 4 hari itu juga banyak. Tapi tidak sedikit pabrik yang tetap lemburnya banyak, ini banyak. Itu ya memang dari dulu fenomenanya seperti itu. Pabrik ada yang bangkrut, ada yang naik. Nah, ini kabar baru nih. Sektor pertanian yang selama ini digaungkan oleh Taiwan. Memang pertama Vietnam udah deal, udah banyak pekerja Vietnam di sana, udah 1000-an lebih dari Vietnam di sektor pertanian dan peternakan ini. Dari Indonesia belum ada karena belum deal. Nah, ini kabar baru setelah pertemuan kemarin menghasilkan 8 kesepakatan antara Indonesia dengan Taiwan, di mana salah satunya adalah nih sektor pertanian dan peternakan termasuk budidaya ikan dan lain sebagainya. Itu deal Indonesia bisa mengirim paling cepat itu bulan September, berarti sekarang Agustus, berarti bulan depan. Iya, bulan depan betul. Jadi ini adalah kabar baik. Nah, selain informasi itu juga Indonesia ini setujunya dengan ada 8 poin, nanti kita bahas 8 poinnya. Nah, juga informasi lainnya juga dalam salah satu persetujuannya itu juga tentang PTM ya. Teman-teman yang dari Indonesia itu didorong untuk ikut PTM biar mereka bisa bekerja selamanya di Taiwan ya. Sekarang sekitar sudah ada 6.700 teman-teman PMI yang ada di Taiwan itu sudah berhasil mendapatkan PTM dari rata-rata itu pekerja pengasuh rumah tangga ya, dan sekarang ini juga yang di Taiwan itu udah hampir 300.000 ya. Nah, apa 8 kesepakatan itu untuk Indonesia dengan Taiwan? Yaitu pertama, mendorong teman-teman untuk menjadi PTM ya, pekerja tingkat menengah. Nanti bisa meningkat lagi setelah 6 tahun setelah itu ya, dan gajinya juga berbeda ini tentunya. Dan kalian kalau udah PTM bisa cuti ke sana kapan aja dan tidak ada batasan waktu bekerja. Kemudian kesepakatan kedua adalah teman-teman diajak direct hearing ya. Direct hearing itu proses tanpa agensi, di mana sekarang agensi itu fee-nya itu ada yang ngawur juga, ada yang bagus juga. Jadi teman-teman itu digiring untuk lebih baik direct hearing aja lah, biar lebih enak gitu ya. Dan kesepakatan ketiga yaitu antara Indonesia dan Taiwan sepakat untuk menyelidiki agensi-agensi yang nakal, yang dia menambah tarif atau meminta tarif yang mahal, pelayanan tidak ada, dikit-dikit potongan, dikit-dikit minta uang, itu akan ditindak. Kesepakatan keempat adalah Indonesia akan segera merealisasikan aplikasi perekrutan tenaga kerja ke Taiwan yang lebih mudah dan lebih gampang lagi. Dan kesepakatan kelima adalah Taiwan sepakat untuk selalu meninjau isi kontrak kerja untuk menyesuaikan dengan peraturan Taiwan terbaru, dan ini tanda kutip ya, ini bisa nanti masuk ke dalam gaji loh. Ya, kita lihat saja pokoknya. Ini bagus ini, nomor 5 ini. Dan nomor 6, Indonesia harus sebelum mengirim TKI harus memperkuat pelatihannya, pembahasannya dan lain sebagainya. Peningkatan skill PMI-nya harus ditingkatkan, itu nomor 6. Nomor 7, Indonesia akan meningkatkan lembaga medis tempat medikal ya, karena banyak teman-teman itu yang di Indonesia di medikalnya bagus dikirim ke sana, akhirnya di sana ternyata terdeteksi sakit, akhirnya pulang. Itu banyak sekali. Nah, sekarang Indonesia berkomitmen untuk memperbaiki hal itu. Dan nomor 8, nomor terakhir, Taiwan siap membantu Indonesia untuk mewujudkan bahwasanya para TKI harus ikut asuransi tenaga kerja. Jadi teman-teman semua ke Taiwan semuanya harus ikut asuransi tenaga kerja di Indonesia. Kenapa? Karena ya pertama itu sangat bermanfaat itu di Indonesia ya. Dan di Taiwan teman-teman juga harus ikut asuransi juga ya. Dan kalau dulu hanya pekerja pabrik, sekarang PRT pun harus diikutkan Astek selain Askes. Kalau Askes di Jenpoka, kalau Astek itu nanti kalau ada keluarga yang meninggal, ada yang sakit, ada yang butuh bantuan itu, ataupun teman pekerja sendiri yang meninggal, itu akan dapat santunan dari Taiwan. Nah, itu ada 8 kesepakatan antara Indonesia dengan Taiwan. Dan kabar baik untuk teman-teman semuanya yang sekarang sedang menanti job dan ingin merasakan syahdunya Taiwan, pekerja sektor pertanian tapi panas, peternakan tapi bau, tapi nggak apa-apa, yang penting gajinya gede. Nah, itu kabar terbaru. Semoga teman-teman semuanya yang ingin daftar ke sana, ini kita akan lihat PT-PT mana yang sudah ready
Dan nanti kita akan kabari semua bagaimana prosesnya, apakah sama dengan yang sektor formal yang lainnya atau kok ada perbedaan. Kita cek di video berikutnya.